Iya, saya agak kurang siap tadi yang pertama Mas Agus. Tapi oke. Jadi kurang lebihnya setelah yang tanggal 7 kemarin, Ya, saya melihat bahwa tema yang kemarin itu seperti yang pernah kita sampaikan betul. adalah kadang ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Tapi bahwa dalam debat itu segala sesuatunya ada yang bisa dikondisikan sama ada yang Enggak, maksudnya ekspektasi tidak sesuai realita yang mana? 1, 2, 3. misal begini, ketika kita bicara paslon nomor 2 waktu itu Ya. ada semacam ketidakyakinan begitu akan performanya. Nah, setelah banyak kiri kanan dan seterusnya begitu, ternyata performa yang ditampilkan itu luar biasa, genuine banget begitu. Nah, tapi ketika kemarin misalnya kita berasumsi pasangan 02 itu akan lebih All out ya. lebih all out begitu, tapi ternyata ada hal yang unconditional begitu. Tapi bahwa hal itu wajar terjadi ketika debat, karena kalau bicara sebelum lebih ulas selanjutannya lagi, karena kalau bicara budaya sebenarnya budaya debat itu kan dari barat ya, kita masih ada di timur begitu, sehingga kadang-kadang yang ditangkap oleh kita, oleh penonton begitu adalah lebih pada hal-hal yang di luar dari konteks, lebih pada konsep gitu Mas, tidak pada konteksnya isi debat itu tadi. Tapi yang kemudian saya lihat setelah debat yang pertahanan, keamanan, sampai geopolitik dan seterusnya itu, saya melihat bahwa ada kefokusan hanya pada alutsista saja begitu. Tapi aspek-aspek lainnya jadi kurang digali begitu. Satu sisi kita bisa melihat secara personifikasi kebahasaan atau hal-hal yang ditampilkan di luar daripada konteksnya itu, lebih pada memang ada yang siap secara penampilan untuk di-brandingkan begitu, ada yang kurang siap secara data. Karena kalau bicara data kan hari ini dipertanyakan data, dibalasnya juga dengan data seharusnya begitu. Terlepas dari misalnya ada kerahasiaan, kemudian ada hal-hal yang sifatnya lebih pada personal lah begitu Mas. Ya. Nah, itu sih sementara. Kira-kira nih dari kita sebelum masuk ke tema yang Laut Natuna kan, apa yang kira-kira dirasakan dari seorang akademisi, misalnya dari ketiga itu, kesan bahwa nomor 1 dan nomor 3 itu mengkeroyok nomor 2, apakah itu juga ditangkap? Itu ulasan untuk ya ketika misalnya menurut saya bicara di kedai kopi begitu, tapi pada bahasan kajian kami di akademisi, kajiannya tentang media sosial itu ada kajiannya di kami di Unrika, kemudian bicara tentang budaya politik itu bagaimana gitu. Kita lebih melihat pada isi dari debat itu sendiri. Tapi kalau persoalan serang menyerang itu saya pikir normal saja dan Normal itu saja kita ya? normal saja dan itu bisa, saya pikir ini masih yang ketiga, masih ada 2 lagi, kita nggak bisa langsung menyimpulkan hari ini, tapi bahwa ini menarik untuk tetap didiskusikan gitu. Oke. Didialogkan. Oke, masih hati-hati. Irwanda silakan, dari mahasiswa, kacamata mahasiswa melihat performan debat itu sendiri. Oke Mas, saya mungkin hampir sepakat dengan Bu Lina ya. Kami juga bahkan sampai di grup BEM tuh selalu ini, karena ini udah mulai nampak nih ya kita mau milih siapa ya, udah mulai kelihatan. Jadi memang pada sikut-sikutan. Saya bilang sama teman-teman mahasiswa, kalian jangan kebanyakan kemakan. Dari kan pasca debat itu di media sosial tuh banyak banget nih berseliweran. Bahkan ada yang ngomongin kalau misalnya debat kemarin tuh bukan debat, tapi justru malah momen-momen gibah-gibahan, bahkan nyerang yang personal. Tapi itu yang ngomong di lapaknya Pak Prabowo. Kalau misalnya di lapak Pak Anies nanti beda lagi ceritanya begitu ya. Di lapak Pak Ganjar juga nanti beda lagi. Makanya kita memang harus berusaha bersikap idealis, karena kita harus selalu menyongsong dari gagasan-gagasan sebenarnya dari capres-capres tersebut. Berbicara soal itu menurut saya termasuk dinamika debat sih menurut saya, dan itu mungkin lumrah-lumrah saja. Kalau misalnya sampai ditanya kemarin dari Pak Anies, asumsi-asumsi orang itu adalah menyerang pribadi, ya yang perlu digarisbawahi adalah sebenarnya sembari mungkin untuk menilai ataupun mungkin menilai kinerja masing-masing capres, tentunya harus ada juga gagasan yang harus dibawa begitu. Jangan sampai itu kan mungkin dari segmen-segmen sampai bahkan segmen terakhir masih nyerang-nyerang. Itu mungkin wajar-wajar saja, tapi tetap dengan perspektif dan konservatif ya, yang mungkin bisa menjawab seluruh tema yang dibawa saat debat kemarin. Mungkin
Ya, saya juga kemarin hanya meng-highlight ambisi-ambisi dari capres tersebut, hanya bahasan tentang ketahanan. Mungkin kan masih banyak tema yang dibawa di sana, mulai dari mungkin geopolitik, hubungan internasional, ketahanan cyber dan lain sebagainya. Saya lihat di situ bahkan kemarin saat pembahasan tentang konflik Palestina, itu kan hanya highlight aja. Iya, hanya highlight saja. Kita perlu kemerdekaan Palestina. Padahal sebenarnya banyak hal yang perlu dikaitkan dengan konflik hubungan internasional seperti sekarang mungkin kita hadapi bersama. Ada konflik Rohingya yang mungkin sampai sekarang masih sangat panas ya di teman-teman Aceh kita di sana begitu. Nah itu mungkin, tapi kemarin tidak ada yang membahas ke sana begitu. Nah kemarin juga ada pembahasan soal Laut Cina Selatan, hanya mungkin ngebahas soal ketahanan yang mungkin ini sudah dibahas dari jauh-jauh hari, dari sebelum-sebelumnya, namun tidak ada yang memang saya pikir maksimal ya. Kemarin tuh poinnya lebih banyak ngebahas tentang alutsista bekas, belanja alutsista bekas dan lain sebagainya. Dan malah sikut-sikutan, tapi itu ya saya wajarkan saja, saya normalisasikan saja, sebenarnya itu termasuk dinamika debat. Saya kan nonton tuh debat-debat capres-capres di luar negeri, justru lebih panas sebenarnya dari debat dari Indonesia. Makanya berarti lebih kurang seru lagi kemarin. Lebih kurang seru sebenarnya, Mas. Nah, tapi ya kita sebagai ya mahasiswa tentunya walaupun sebenarnya waktu pemilu sekarang sudah mulai dekat, sudah mulai nampak nih siapa yang mau kita pilih, tapi tetap saja kita harus tetap ya bisa idealis ya. Jangan sampai justru malah poin yang didapat dari debat kemarin cuman ajang jelek-jelekannya aja, bukan gagasannya yang dibawa oleh generasi muda. Saya sampai miris sih sebenarnya lihat-lihat di TikTok kemarin itu pada mohon maaf pada nangis kemarin, nangis ngelihat Pak Prabowo digituin segala macam. Padahal why gitu, itu cuman sebagai propaganda aja. Kita generasi muda harusnya lebih melek ke arah ya gagasannya apa yang dibawa saat debat kemarin. Tapi bukannya anak muda sekarang suka yang kayak gitu? Suka Mas, cuman mereka melupakan sebenarnya yang bakal dibawa untuk kedepannya nanti. Mungkin banyak ya yang bicara ya anak-anak muda sekarang ya, siapapun presidennya gue mah gitu-gitu aja, malah arah ingin golput. Padahal sebenarnya satu suara itu sangat berpengaruh sekali nanti ya untuk ke depan begitu ya. Jadi saya pikir jangan ya stop lah berstatement yang kayak siapapun presidennya ya saya bakal gitu-gitu aja. Padahal sebenarnya ini momen penting untuk nanti orang yang akan membawa 5 tahun ke depan Indonesia ini begitu. Itu sih Mas dari saya. Ya, tapi satu highlight yang mungkin tidak bisa dibantah adalah siapapun presidennya tetap ujian skripsi nanti. Mas Yano, silakan Mas Yano. Baik, terima kasih Mas Agus. Ya, jadi saya sepakat dengan teman-teman bahwa debat kemarin itu memang yang paling menarik ya. Dari sisi alur debat, ya, dari panasnya panggung debat, dari isu-isu dan diskursus yang dibawa di sana. Memang tidak sepenuhnya tema kata pertahanan itu dibawa atau dielaborasi oleh masing-masing calon dan hanya mungkin terfokus di satu sektor tertentu. Tapi paling tidak publik sudah disuguhkan seperti itulah harusnya berdebat, gitu ya. Dan yang namanya debat kita harus siap semua. Ya, siap mental, siap data, dan siap kemampuan public speakingnya juga gitu. Jadi ya seharusnya nggak ada baperan di situ. Yang namanya debat harus saling serang dengan seluruh data yang ada. Tapi memang kita memaklumi Pak Prabowo memang kan dibesarkan bukan dari dunia kampus. Jadi dunia mendebat memang tidak terlalu familiar buat beliau. Beliau adalah ahli strategi kan, beliau jenderal perang. Yang tahunya ya pikir bagaimana menjalankan visi, melaksanakan strategi di lapangan. Beda dengan Mas Anies dan Mas Ganjar yang dua-duanya orang kampus, yang debat adalah makanan sehari-hari. Dan memang panggungnya waktu itu. Tapi saya melihat tidak konteks siapa menyerang siapa ya, tapi bagaimana memainkan alur saja gitu. Jadi memang waktu itu ketika tema yang diangkat adalah soal belanja alutsista dan data-data tentang ketahanan yang dimiliki Indonesia yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan tidak dibantah atau tidak jawab oleh Pak Prabowo, itu justru menjadi bulan-bulanan. Tapi saya pikir itu kontekstual saja dan tidak perlu juga dijawab di forum yang lain. Kalau memang dijawab forum itu dijawab, kalau tidak ya tidak perlu dibuat forum baru untuk menjawab soal itu. Tapi kalau mau dijawab ya silakan juga. Tapi yang udah lewat
forumnya waktu itu soal ketahanan. Nah nanti tema yang baru lagi di debat berikutnya tentu akan membawa tema yang lain lagi, dan tentu masing-masing pihak tentu harus siap dengan kondisi data dan segala hal, sehingga publik bisa melihat kapabilitas masing-masing calon. Ya, seperti saya setuju yang disampaikan oleh Mas Anies bahwa Indonesia memang harus lebih aktif nanti tampil di dunia internasional, di panggung-panggung internasional. Dan Indonesia juga harus mewarnai perpolitikan di internasional, baik hubungan bilateral, multilateral, dan lain-lain. Indonesia harus memainkan peran. Kita negara besar, kita termasuk diperhitungkan, hingga termasuk di konflik Laut Cina Selatan kita diperhitungkan. Ya. Nanti kita akan bahas ada apa sebenarnya di sana dan mengapa konflik ini tidak berakhir, dan masing-masing pihak ngotot untuk menguasai kawasan itu. Jadi saya pikir pertunjukan yang bagus lah ya debat kemarin. Saya harap next debatnya lebih panas lagi ya. Jadi semakin seru ya. Semakin seru gitu. Tapi pasca debatnya malah lebih panas sekarang. Nah itu jadi karena masing-masing pihak ini main gimmick gitu ya. Dan sehingga itu dimanfaatkan ya, kayak misalnya di TikTok ada momen-momen sedih gitu ya. Kemudian ya itu strategi masing-masing calon aja. Jadi saya pikir masing-masing calon siapkan juga strategi yang lain gitu. Sah-sah saja sih dalam hal untuk mengangkat elektabilitas. Walaupun nomor 2 mengklaim elektabilitas sampai hari ini masih 46% ya. Masih tetap unggul. Tapi ya kita berharap paslon lain juga tetap percaya diri untuk bisa menggait suara-suara 52% anak-anak muda ini. Ya, jajak pendapat kemarin terakhir Kompas, sekitar 70% tidak mengubah suaranya, hanya sekitar 10% yang sekitar tanggal 7 setelah debat. Artinya ya mungkin ada yang menggunakan 46, tapi waktu terakhir Kompas kemarin kan belum 46, 30 berapa gitu. Nah, mengenai strategi ini misalnya, kalau dari akademisi Mas, itu menjatuhkan, saya melihat seperti menjatuhkan mental. Di step awal Pak Anies ke Pak Prabowo disinggung mengenai lahan dan terjadi mulai aura panas di sana. Itu sah-sah saja kalau dalam dunia debat segala macamnya. Ya namanya debat, semua berpegang dengan data tentunya. Pak Anies ngomong soal kepemilikan lahan itu berbasis data juga gitu ya. Karena begini, jadi di debat itu tidak juga kita menyebarkan berita bohong. Betul. Ya, semua harus kita berdebat data, berdebat argumentasi. Ya. Yang kita debat substansi gitu ya. Substansinya itu nggak boleh bohong. Misalnya Pak Prabowo kawin lagi ya, didebatkan waktu itu udah nggak benar gitu. Tapi yang didebatkan adalah angka yang itu menjadi diskursus secara nasional gitu. Saya pikir sah-sah saja. Tinggal dibantah, benar nggak yang pernyataan 340.000 hektar itu oleh Pak Prabowo dibantah waktu itu. Tinggal bagaimana saling menyampaikan argumentasi tentang keabsahan atau kesahihan sebuah data. Nah di debat selalu begitu. Tapi kalau di debat kita nggak mentolerir data-data bohong gitu ya. Karena apa yang mau didebat, data yang bohong gitu. Tapi yang kita debat data-data yang berdasarkan dari sumber-sumber terpercaya, yang bagaimana metodologinya. Nah itu yang kita debat, itu yang kita bahas dalam sebuah forum gitu. Ya baik, saya sekarang beralih ke Bang Wahyu dulu nih. Kita urutkan dulu. Memang nggak nyangka nggak performa Bang Anies kemarin tiba-tiba langsung menusuk? Iya, saya sendiri melihat ini nggak nyangka juga. Nggak nyangka ya? Karena memang di debat tersebut kan terkait dengan pertahanan. Ya, pertahanan dan keamanan, terutama di Laut Cina Selatan ya, atau Laut Natuna Utara ya. Tetapi hari ini temanya kan dampak dari Natuna sendiri ya. Saya kira ini dari 3 paslon tersebut juga belum begitu menguasai tentang Natuna sebenarnya. Karena sampai saat ini di Natuna kita masih jauh ketertinggalan. Gitu. Ya, ini dari menurut versi saya. Nanti akan kita kulas sendiri untuk di sesi fokus untuk itu. Sekarang untuk catatan dulu, catatan dulu untuk di debat. Jadi dalam hal itu saya sangat setuju dengan Pak Anies tentunya. Ya, karena timnya kan. Iya betul. Karena memang ya beliau ini secara fakta dan data juga yang beliau sampaikan tentunya. Dan ini yang harusnya memang dibuka secara umum. Tidak ada masalah sebenarnya tentang
hal itu, ya beliau menanyakan apa yang memang sewajarnya harusnya dijawab memang dengan tugas, dan di saat itu ya, Pak Prabowo kan sebagai Menhan sendiri, gitu, seperti itu. Nah, saya membacakan juga hasil survei Litbang Kompas, hasilnya Ganjar Pranowo 79,7% puas, 18,8% tidak puas, 1,5% tidak tahu. Anies Baswedan 71,4% puas, 26,3% tidak puas, 2,3% tidak tahu. Sementara Prabowo 48,9% puas, 50,4% tidak puas, dan 0,7% tidak tahu. Artinya posisi tingkat kepuasan dari audien itu Anies Baswedan masih di bawah Ganjar Pranowo. Gimana tanggapannya? Kalau sisi kami, justru kami lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya, lebih tinggi nilainya. Karena dari beberapa sumber, yaitu kami mempunyai data juga, itu kami di atas rata-rata 70%, kan begitu. Jadi seluruh lembaga survei hanya satu saja, Kompas, yang memang surveinya Anies ditempatkan di nomor 2. Yang lainnya tetap di nomor 1. Gitu. Seperti itu. Jadi yang tadi disampaikan ya saya nggak tahu, keabsahan datanya kita nggak tahu juga ya. Sah-sah saja semua melakukan ini tingkat kepuasan debat, bukan elektabilitas. Tingkat kepuasan debat, hasil debat tanggal 7 kemarin. Saya kira kami nggak terima. Nggak terima ya. Iya. Jadi terus ini kan panas nih Bang. Iya. Ini panas nih. Kemarin Pak Prabowo juga menyampaikan waktu kampanye di Riau, Pekanbaru, di Jambi, Lampung juga ya. Dan itu tonnya, meskipun saya tidak mengucapkan di sini, tonnya adalah ton serangan balik. Sementara Pak Anies sendiri juga menyampaikan hal itu di Gorontalo. Melakukan sendiri juga untuk food estate. Nah, merasakan nggak aura setelah debat ini kan malah terasa lebih panas ini? Iya, kalau di medsos memang lebih panas ya. Tetapi kalau di lapangan ya fine-fine saja sih. Jadi sekarang ini debatnya yang unik memang di medsos. Kalau di medsos sampai titik darah penghabisannya seperti itu. Tapi ketika berhadapan, ketika ngopi bareng ya kita enjoy aja seperti itu. Ya masih sering ngopi bareng juga. Masih sering ngopi bareng juga. Biasa kan itu. Tetapi kalau di medsos ya kami saling serang menyerang kan begitu. Karena memang kami dari 01 sendiri ya sesuai dengan fakta dan data yang ada. Kami mengacu kepada itu saja. Setuju nggak ada kesan bahwa Pak Anies sama Pak Ganjar satu titik menyerang Pak Prabowo, ngeroyok? Enggak juga. Oh, enggak juga ya? Tidak juga ya? Tidak saling. Karena ada kesan seperti itu juga waktu. Tidak. Terlebih pada pertanyaan terakhir soal scoring Kemenhan. Karena itu kebetulan ininya Menhan gitu. Oh iya. Gitu kan seperti itu. Tapi tidak lah, ya seperti itu. Ya. Baik. Artinya saya mengklarifikasi munculnya kesan-kesan itu. Karena memang ramai sekali bahwa ada kekompakan nomor 1 dan nomor 3 untuk menyerang nomor 2. Gimana Pak Darmawan? Jadi langsung saya nih ya. Iya. Kalau menurut saya sih nggak ada lah. Nggak ada ya? Itu perasaan Pak Agus saja. Nah, cuman kan sedikit informasi, kan Pak Ganjar sama Pak Anies itu bukan kenalan lama kan? Iya. Sama-sama orang UGM kan. Jadi mungkin ya ada hubungan lah. Tapi kalau menyerang paslon nomor 2 nggak ada itu, nggak ada. Terus kemudian saya setuju dengan Mbak Lina. Memang budaya debat ini kan budaya barat. Kita ini kebiasaannya ewo pakewo gitu. Tapi sebenarnya ke depan nggak boleh seperti itu. Artinya ketika kita berdebat ya nggak peran gitu. Ya kemarin yang baper siapa? Ya semuanya di sini juga termasuk kita gitu loh. Gitu kan. Jadi jangan baperan, jangan emosi gitu kan. Ya namanya di debat di depan kita udah siap lah menghadapi siapapun kan. Kalau ada yang adu data, nggak adu data ya mohon maaf Pak, data saya kurang lengkap. Nggak ada masalah saya pikir. Tapi kalau tadi Mas Agus mengatakan bahwa ada pengeroyokan, saya pikir nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Momentumnya pas. Momentum pas gitu aja. Ya dan apa namanya kekompakannya luar biasa memang kemarin itu.
Harus kompak lah. Ya, coba saya tanyakan ke Mas Agus. Merasa nggak itu semacam ada kondisi pengeroyokan waktu itu? Baik, terima kasih. Saya rasa begini, menyimak dari hasil debat Pilpres yang terakhir kemarin, kita melihat bahwa memang situasinya sangat menarik. Di mana memang topik yang disampaikan pada saat itu adalah tentang pertahanan, tentang hubungan luar negeri. Tetapi ternyata arah diskusinya kan lebih mengarah tentang pertahanan keamanan. Ya. Nah, jadi kita perlu pahami bersama bahwa seorang Prabowo Subianto itu adalah seorang jenderal, seorang pemimpin pasukan yang saya rasa sudah teruji di segala medan. Jadi kalau kemudian hanya karena debat kemarin kemudian dianggap baper atau dianggap bagaimana, saya rasa tidaklah. Beliau itu seorang ahli strategi, jadi dia tahu bagaimana dan kapan dia harus menempatkan diri. Tetapi pada topik diskusi yang kemarin, itu memang ada beberapa hal yang memang sulit untuk dijawab. Artinya sulit itu bukan berarti tidak tahu, tetapi memang tidak bisa diungkapkan ke publik. Karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana bab 5 itu mengatur tentang pengecualian. Artinya di dalam pasal 17 ayat C itu menyatakan bahwa untuk urusan pertahanan keamanan itu memang tidak boleh dipublikasikan. Ini berbeda dengan statement Pak Darmawan tadi. Maksud saya begini, artinya bahwa hal-hal yang kritikal yang ditanyakan oleh paslon 1 dan paslon 3 yang berhubungan dengan sistem pertahanan keamanan itu memang tidak bisa disampaikan ke publik. Untuk itu Pak Prabowo kan mengajak untuk diskusi. Tetapi memang kan tidak bisa diterima, katanya harus disampaikan dalam debat. Ya memang betul ada hal yang bisa disampaikan, ada yang tidak bisa disampaikan. Bahkan beliau sendiri kan menjelaskan di dalam rapat dengan DPR RI dengan Komisi 1, itu pun sifatnya tertutup, Mas. Jadi hal-hal yang memang perlu disampaikan beliau akan sampaikan, tetapi hal-hal yang memang tidak bisa dia sampaikan, itulah kenapa Pak Prabowo mengambil resiko, beliau diam, beliau menahan ya. Sebenarnya beliau menahan emosi karena memang bukan persoalan kita bicara tentang etika, bicara tentang pola debat, tetapi memang ada hal-hal yang beliau tidak bisa sampaikan pada saat itu. Tapi selain di pertahanan, ada poin yang sangat menarik lagi ketika Pak Prabowo menyampaikan Pak Anies tidak layak atau tidak berhak untuk mempertanyakan soal etika gitu. Oke. Ada lagi belajar lagi soal ekonomi lah. Narasi-narasi itu kan. Ya, jadi sebetulnya itu semacam sentilan. Karena biar bagaimanapun, kalau kita bicara Pak Anies itu adalah salah satu orang yang cukup dekat dengan Prabowo. Betul. Bahkan beliau didukung, dijadikan sebagai seorang gubernur. Artinya beliau punya kedekatan emosional. Dan beliau berpikir pada saat itu dia positive thinking gitu. Makanya ketika pada saat debat tahap pertama, penyampaian visi dan misi, itu baru visi dan misi, beliau menyinggung tentang kepemilikan lahan. Itu beliau sangat terkesima gitu. Loh kok hal seperti ini kok disampaikan, padahal beliau sudah tahu. Lahan 343.000 hektar itu sebetulnya bukan 334.000 hektar. Beliau sudah klarifikasi 500.000 hektar. Ya. Dan itu sudah diserahkan kepada Pak Presiden untuk dijadikan sebagai proyek food estate. Ya. Dan sifat kepemilikan saja HGU. Betul. Artinya milik negara bukan milik beliau. Dan beliau sudah sampaikan apabila digunakan untuk negara dia akan siap. Dan saya rasa Pak Anies juga tahu persoalan itu. Hanya kenapa kok dalam penyampaian visi misi langsung disampaikan. Nah itu beliau cukup terkesima juga gitu. Nah terus kemudian juga masalah pembelian alutsista. Kita tahu bahwa anggaran Menteri Pertahanan itu, Kementerian Pertahanan itu tidak 700 triliun. 2023 itu hanya 130 sekian. Dan yang dipakai untuk pembelian alutsista itu hanya 30-40 triliun. Jadi kalau kita bicara 700 triliun itu kan jadi semacam penggiringan opini ya. Jadi orang berpikir wah luar biasa ini gitu kan. Nah ini mungkin yang harus diluruskan. Artinya ada beberapa yang bisa disampaikan dan ada yang beberapa tidak bisa disampaikan. Faktanya hari ini menurut data yang kita miliki, Indonesia menempati urutan yang pertama di ASEAN, kekuatan pertahanan keamanannya. Semenjak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Kemudian urutan ke-7 di Asia setelah Turki. Dan di dunia menjadi kekuatan yang ke-13.
Bahkan Australia saja di bawah kita untuk kekuatan pertahanan keamanan. Ini adalah suatu prestasi yang luar biasa. Jadi kalau kita bicara tentang scoring yang disampaikan kemarin, ya itulah makanya kenapa datanya tidak valid. Kami bisa membantah itu. Ya, mengenai penjelasan soal Pak Anies tidak layak untuk berbicara etik. Ini sebenarnya ada masa lalu. Oh, masa lalu. Ada masa lalu. Cuma nanti kalau kita sampaikan di sini juga jadi persoalan. Karena saya rasa juga publik sudah tahu bagaimana kedekatan beliau dengan Pak Anies ketika menjadikan beliau sebagai gubernur, kemudian juga bagaimana komitmen beliau terhadap Pak Prabowo. Tetapi kan ini kemudian kalau kita perdebatkan nanti justru akan meruncing, menjadikan suasana Pilpres ini menjadi tidak kondusif. Tapi intinya publik sudah tahu kenapa Pak Prabowo menyampaikan ini kepada beliau. Ini sebenarnya semacam sentilan lah gitu. Ya, kalau orang Jawa katanya tadi ngono yang ngono yang Jawa ngono. Ngono yang ngono, aja ngono. Nah, saya kembali lagi Pak. Apakah betul, itu kan kemarin kan kesan yang ditangkap ada sisi yang emosional. Apakah dari kubunya Ganjar bisa merasakan itu juga? Kalau kita menilai kan masing-masing melihat lah. Iya. Kan penilaian seseorang kan nggak sama gitu kan. Kalau masalah emosional saya melihatnya seperti itu. Iya. Cuman yang mau saya jawab, saya ingin meluruskan apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi terkait masalah informasi yang dikecualikan. Ini kalau masalah anggaran itu harus terbuka karena masyarakat juga harus tahu itu kan duit rakyat. Itu jadi harus tahu penggunanya untuk apa. Cuman yang tidak boleh kan kebetulan saya juga pensiunan kan. Yang tidak boleh itu strategi apa. Tapi kalau pembelanjaannya, anggaran dari mana, itu harus terbuka. Kalau nggak terbuka nanti masyarakat juga akan ini duit kita loh. Ya. Makanya kemarin yang saya menonton salah satu podcast ya, yang kenapa sih anggaran itu tidak dibuka secara transparan gitu. Ini duit dari mana, kemudian utang-utang yang lain itu. Kan itu menjadi sebuah persoalan-persoalan di kemudian hari. Kalau sekarang kita bisa melihat sudah belanja seperti ini, seperti itu juga transparan aja gitu loh. Oh ini duitnya untuk ini, untuk belanja ini, nggak ada masalah. Toh itu milik kita semua. Cuman yang nggak boleh dibuka itu adalah pola-pola di dalam operasionalnya. Karena kalau kita buka, nanti pihak lawan yang akan menjadi musuh kita akan tahu apa yang akan terjadi. Jadi saya pikir itu. Ya, kalau mengenai anggaran tadi sudah apakah bisa ada potensi misalnya Indonesia mengalokasikan anggaran sekian. Ya tentu dari luar, berarti kemampuan pertahanan di Indonesia akan cuma sekian gitu. Apakah ada kesan seperti itu sehingga ditutup? Sebenarnya kalau saya sih harusnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya? Karena kemarin kan Pak Ganjar sendiri juga menyampaikan sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo selaku Menhan. Bisa dinaikkan 1-2% dari PDB kan. Ya. Artinya nggak apa-apa, cuman ini harus fokus kemana gitu loh. Apalagi nanti kan kita juga akan bicara tentang poros maritim kan, larinya mau kemana. Tapi nggak ada masalah, selama semua transparan, kayak di Polri lah. Polri kan sempat misalnya 103 triliun, itu untuk apa sih? Gitu kan, untuk operasional berapa, untuk administrasi berapa, untuk gaji berapa. Sehingga kita tahu bahwa penggunaan dana itu benar-benar sudah sesuai atau belum. Ketika belum, ya masyarakat juga harus tahu. Oh ini perlu ditambah. Yeah. Kalau lebih, ini lebih untuk apa? Nah, semua harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Ya. Gitu. Pak Wi setuju? Saya sepakat dengan Pak Darmawan tentunya. Sudah mulai kelihatan kan bagaimana? Oh tidak. Karena memang alurnya seperti itu. Oh alurnya seperti itu ya. Jadi terkait dengan strategi, memang itu kan dalam pola di lapangannya. Ya. Di lapangan memang tidak perlu diungkapkan, itu strategi kita. Tapi betul terkait dengan anggarannya dibuka. Masyarakat memang harus tahu karena ini adalah uang kita semua. Dan kalau anggaran dibuka, apa yang terjadi di Natuna? Kan seperti itu, masyarakat akan melihat ini gitu. Dan sekarang ini memang itu tidak pernah dibuka. Ya anggarannya berapa pesawatnya segala macam itu kan nggak ada gitu. Jadi itulah yang diminta oleh Paslon 01, keterbukaan. Tidak ada masalah tuh kalau dibuka. Saya kira. Kemudian ini kaitannya dengan kalau anggarannya diketahui, kemudian orang luar tahu, dan sekarang ini udah tahu berapa sih APBN Indonesia ini, kan begitu, itu sudah tahu gitu loh. Apalagi gitu loh, seperti itu. Ya, gimana Mas?
Baik, saya rasa sebenarnya diskusi kemarin kita bukan bicara tentang struktur anggaran. Saya rasa kalau kita bicara struktur anggaran, semua orang tahu karena itu dipresentasikan di dalam rapat DPR RI dengan Komisi 1. Jadi bagaimana pola struktur anggaran yang berada di Kemenhan. Tetapi kan kemarin pertanyaannya itu lebih mengarah kepada spesifik ya. Seperti data-data yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu adalah data-data yang sebetulnya itu tabu. Kenapa? Karena dengan mengetahui data-data statistik yang disampaikan itu adalah mengukur kekuatan secara indikator secara spesifik terhadap kekuatan sebuah pertahanan sebuah negara. Itu yang kemudian beliau tidak bisa menjelaskan. Bukan tidak bisa, tidak mampu menjelaskan. Karena begini, kalau kita bicara tentang program Nawacita yang dicanangkan oleh Pak Jokowi sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024. Itu sudah menjadikan Laut Natuna Utara sebagai poros maritim dunia. Kenapa? Sejak 2017 sekarang pembangunan STT ya, Satuan Terintegrasi TNI itu sudah dilaksanakan di sana. Jadi menempatkan batalion-batalion komposit, menempatkan skuadron tempur, menempatkan kemudian bahkan kekuatan angkatan laut, Guspurla itu sekarang sudah berada di Selat Lampa. Nanti akan kita singgung ya, khusus artinya itu menunjukkan keseriusan terhadap Laut Natuna Utara secara geopolitik, geostrategis itu sangat berpengaruh terhadap kedaulatan NKRI. Jadi kalau kita bicara tentang pola anggaran, sebetulnya anggaran untuk Laut Natuna Utara untuk saat ini sudah on track. Dari sekian triliun, hampir 30-40 triliun yang dibelikan untuk pembelian alutsista tadi. Ya, baik. Saya ke Mas Yono. Mumpung kita bicara anggaran. Kemarin yang sempat diributkan juga soal utang. Berapa persen dari PDB. Bahkan Pak Prabowo juga menyampaikan belajar lagi soal ekonomi. Pak Anies menyampaikan bisa 30%, tapi Pak Prabowo bisa sampai 40 atau 50%. Penjelasannya gimana, Mas? Ya kondisinya sekarang kan kalau nggak salah 38% dari PDB ya. 38%. Kalau menurut pemerintah masih ada ruang sebenarnya untuk kita mengajukan pinjaman baru. Sebenarnya pinjaman baru oke-oke aja sepanjang ya tadi seperti disampaikan oleh Pak Darmawan tadi untuk kemana. Kalau dia dialokasikan, misalnya kita rencana mau beli alutsista baru, beli pesawat baru, bukan pesawat baru, pesawat bekas, ada utang misalnya. Nah itu urgensinya seperti apa? Ya saya pikir mau utang mau enggak, sepanjang negara masih mampu ya silakan saja. Cuman sekarang itu yang disorot gitu ya. Apakah memang urgent kita beli pesawat tempur bekas atau kita beli yang baru? Masalahnya kalau beli baru nunggunya berapa lama? Betul. Kalau beli bekas kan sudah ready on market gitu ya. Tinggal kemampuan kita bayar melalui skema utang atau dari skema yang lain. Jadi saat ini mungkin kita melihat ruang untuk kita menambah porsi utang itu masih ada. Masih ada ya? Nah. Dan masih aman? Masih aman. Masih aman. Jadi secara politis gimana, Mbak? Ya, kalau bacaan berdasarkan background keilmuan saya, pertama kalau kita lihat bagaimana misalnya 02 hari itu diduga agak diserbu atau dikeroyok begitu, saya kasih teori sedikit misalnya money follow function begitu. Kenapa kemudian tersasar sekali 02 itu karena tadi fungsi dia as menhan gitu. Beda kita coba split ketika dia bukan menhan. Sehingga fungsi-fungsi dia tidak akan dicecer seperti hari ini. Karena ini ada kaitannya dengan perilaku pemilih untuk memilih nanti. Nah kalau kita tadi seperti kata Pak Darmawan, debat itu salah satu media saja Mas, salah satu media. Tapi yang lagi disasar hari ini kan menuju tanggal 14 nanti adalah perilaku pemilih. Kita masih pada yang sosiologis, psikologis, kemudian rational choice, pilihan rasional. Nah hal-hal inilah yang hari ini konsentrasinya pada hal itu. Kalau debat itu kami spesifikasikan di unit kami di Unrika, di FISIP begitu, bahwa lebih banyak kalau dulu kita melihat pola-polanya adalah rational choice. Tapi makin kesininya, kita tuh kalau dalam teori modernisme tuh ketika masyarakat masih tradisional, dia menuju pada titik puncak kemodernan. Tapi setelah modern, dia ingin lagi yang kemudian tradisional. Nah tadi, kaitannya dengan beberapa pemilu lalu, sudah dipastikan banyak pemilih rasional. Tapi kesininya kok itu menjadi pemilih berdasarkan faktor psikologis. Karena 1, 2, 3 debat itu kita lihat bagaimana faktor-faktor psikologis itu menjadi dominan. Karena ada kulturasi dari faktor psikologis dan faktor budaya tadi. Nah hal-hal itu
sebenarnya kalau bicara konteks yang kita sampaikan dari tadi itu, masyarakat di bawah sana atau misalnya pemilih muda seperti Irwanda di samping saya ini, itu sudah luar biasa untuk hal itu. Nah kalau pada media sosial kita merasa underestimate akan hal itu, di disertasi saya nggak bilang begitu, bahwa hari ini media itu dia sama saja, dia equal. Media massa, media baru, media sosial, justru di media sosial itu meskipun kita nggak bisa langsung samakan dia media bahasa anak sekarang ya, media nyata sama media dunia nyata sama dunia maya itu tidak mungkin berkorelasi secara lurus begitu, tapi itu menjadi bentuk ekspresinya bahwa jangan sampai kita ini lebih pada pemilih tadi, pemilih untuk memilih karena faktor psikologis saja. Harusnya kita menjadi orang-orang yang rasional. Sosiologis dan psikologis tadi tidak mungkin kita nafikan karena kita dapat internalisasi itu dari kita kecil sampai hari ini. Tapi bahwa yang dipertontonkan oleh pemerintah hari ini tuh semacam, kalau saya boleh memberi kritikan sedikit, pemerintah hari ini tuh hanya menjadi timekeeper saja. Minta maaf, penyelenggara pemilu itu seperti menjadi timekeeper saja. Jadi psikologis orang tadi ketika menyampaikan visi misi dia, narasi dia, semua itu jadi terbantahkan karena faktor tadi. Hari ini kenapa misalnya di TikTok banyak kemudian orang yang lebih menyukai 02 karena tadi faktor-faktor terlepas dari mengasihani atau gimmick atau apa, yang serang psikologis. Tapi tenang aja, masih banyak kok pemilih rasional seperti hari ini lagi hadir gitu Mas. Ya, gimana? Ada tambahan Irwanda soal ini? Ya saya sepakat lagi dengan Bu Lina. Karena mungkin melihat dari ya gejolak kemarin banyak sebenarnya yang justru hadir, mungkin beda ya dengan hasil dinamika debat pertama kemarin ya. Banyak mempermasalahkan kemarin retorikanya Pak Anies, padahal sebenarnya gak dipermasalahkan, tapi saat di debat kedua ini justru malah jadi di debat yang ketiga ini malah jadi dipermasalahkan retorikanya Pak Anies, malah menggiring opini kalau misalnya Pak Anies banyak janji-janji palsu. Nah, ya sebenarnya orang-orang sekarang, makanya tadi saya perlu meluruskan atau meng-highlight gagasannya sebenarnya yang harus dilihat, bukan dari faktor-faktor psikologi mungkin dari penyampaian semua capres. Karena mungkin di debat sekarang nanti dinamikanya beda, di debat kemarin juga beda, di debat selanjutnya juga beda, sehingga ini nanti yang bisa terutama mungkin anak muda sekarang yang masih sensitif menanggapi hal seperti itu. Nah jadi perlu adanya sebenarnya peningkatan dari seluruh capres nanti di debat selanjutnya untuk lebih hal-hal yang memang substansi itu untuk dibahas begitu, agar tidak memunculkan algoritma-algoritma lain nanti setelah pasca debat. Nah, saya juga kemarin merujuk dari teman-teman yang bahas tentang Pak Prabowo kayaknya diserang dari dua sisi. Paslon 1 dan paslon 3 nyerang paslon 2 begitu. Padahal sebenarnya enggak. Karena memang pas bahasanya di situ adalah ketahanan, bahas yang memang merujuk pada jabatannya Pak Prabowo begitu ya. Makanya memang banyak sekali hal-hal yang perlu diulas, bukan justru itu malah anggapan orang itu menggibah ataupun mungkin tidak menghargai atau mungkin jadi banyak sebenarnya algoritma-algoritma yang baru yang muncul begitu. Malah mempermasalahkan kinerja atau mungkin rasa tidak terima kasih dan lain sebagainya. Nah, makanya perlu adanya mungkin nanti kondimen-kondimen untuk meningkatkan elektabilitas lah saat di debat-debat selanjutnya begitu. Masih ada 2 debat lagi sebelum nanti di bulan Februari mendatang gitu Mas.